Itu aja. Oke, terus? Hmm, benar ya. Oke. Mbak Amalia, di sini kemarin standarnya yang harus dituliskan apa? Terkait dengan masalah. Hmm. Oke, kaitannya dengan masalah, masalahnya ditemukan dari hasil observasi saja. Iya, yakin. Enggak, tak ini yang kemarin enggak. Ya Pak, ya Pak. Enggak, tak ini enggak kok, yang kemarin kok. Oke. Kemarin Pak Arif kan sudah berulang kali menyampaikannya bahwa masalah yang kamu anggap masalah itu bisa jadi itu adalah masalah yang dipermasalahkan. Jadi bukan masalah beneran. Masih ingat nggak kaitannya itu? Iya, iya, iya gimana? Bukan iya, jawabannya bukan iya. Masih ingat nggak? Eh, Mbak Amalia masih ingat nggak kaitannya dengan itu? Hmm. Ya wes, sekarang tak tanya gini. Kemarin waktu kita mereview proposal, Mbak Amalia mendengarkan atau tidak? Iya, gimana pas bagian itu? Yang wawancara yang mana? Terus, biar yang kamu pahami gimana? Dalam memunculkan jadi latar belakang masalah, itu kan dia kan memunculkan kondisi nyata di lapangan, ya kan? Kondisi nyata di lapangan. Nah, kondisi nyata di lapangan itu kita basisnya apakah hanya dari hasil observasi saja atau ada yang lain? Dari mana? Oke, ada mahasiswa yang bisa menjelaskan bagian ini? Silahkan tak kasih nilai tambahan nih, soal jelasnya itu. Yuk, silahkan. Nggak ada? Dari 28 mahasiswa nggak ada yang bisa menjelaskan bagian itu? Ya Allah. Jadi sia-sia ya Pak Alif menjelaskan kemarin itu ya. Nggak ada yang bisa menangkap ini. Mbak Amalia, jadi kamu aman Mbak Amalia. Jadi kamu nggak sendirian. Jadi ini yang lain juga pada sama aja. Jadi nggak paham ini ya. Terus gimana no ini? Pak Arif menjelaskan ngoyo-ngoyo, nggak ada yang paham. Nanti jangan-jangan kita membahas ini juga nanti nggak paham juga. Gimana? Atau reviewnya sudah kita akhiri saja langsung dikumpulkan?
Langsung dinilai aja gitu aja, po. Nah, ini 28 mahasiswa nggak ada yang bisa jelaskan sama sekali. Nah, coba Mbak ini, silakan. Hmm. Oke, terima kasih Mbak Aini. Itu yang Pak Arif maksud ya. Jadi basis datanya itu tidak hanya kaitannya dengan apa? Dengan hasil observasi di lapangan saja. Gitu ya. Makanya kalau datanya hanya diperoleh dari observasi di lapangan saja, teman-teman akan basisnya adalah basis mempermasalahkan. Jadi bukan permasalahan penelitian, tetapi adalah basisnya mempermasalahkan. Ya. Kemarin kan Pak Ref sudah memberikan contoh beberapa kaitannya dengan itu gitu ya. Nah, makanya itu bisa diaplikasikan. Ya. Nah, ini spesial buat Mbak ini ya karena sudah menjelaskan secara komplit, tak bantu untuk nilai ATS-nya ya. Ini langsung tak buat 81 Mbak ini ya. Guys, saya nggak tahu remedinya kemarin berapa, tapi langsung ini saya nggak melihat remedia kemarin karena Mbak ini sudah melalui proses perbaikan dari proses yang selanjutnya. Nah, Mbak Amelia sudah bisa menangkap yang dijelaskan oleh Mbak Aini tadi? Ya, sudah ya. Halo Mbak Amelia, suaranya kecil banget. Belum makan siang, Bu? Sudah ya. Nah, jadi apa Mbak Amalia selain dari apa? Kamu melakukan wawancara observasi tadi, maka kamu harus menampilkan riset terdahulu yang dia sama-sama membahas kaitannya dengan variabel terikat atau bebasnya. Nah, terikatnya gitu. Jadi, ya. Nah, pertanyaannya di sini sudah ada atau belum? Nah, itu yang perlu ditambahkan ya. Nah, jadi kalau secara susunan, ya, Pak Arief lebih menyarankan bahwa muncul riset-riset terdahulu dulu. Jadi permasalahan yang muncul di riset terdahulu, kemudian baru kamu menguatkan bahwa kondisimu itu sama dengan riset-riset terdahulu itu tadi. Ya, karena gini, riset terdahulu itu bisa jadi dia mempermasalahkan sesuatu yang berada di tempat lain. Ya, contoh sederhana, di daerah Papua gitu ya, kalau pengen nyaring tahu, itu dia kerepotan gitu ya, kerepotan. Karena untuk memisahkan limbah tahu dengan ampas tahunya ini repot gitu ya. Nah, kemudian di daerah Malang ternyata mengalami hal yang sama juga gitu ya. Mengalami hal yang sama juga. Kemudian misalkan di Bali itu juga mengalami hal yang sama. Mereka menghadapi permasalahan-permasalahan yang sama gitu ya. Yaitu cara memisahkan ampas tahu dengan limbah tahunya tadi. Gitu. Ya. Nah, walaupun mereka sudah menguji dengan metode yang berbeda ya, tetapi kan ini adalah sebuah permasalahan yang tidak hanya dihadapi oleh orang hanya di Papua saja atau di Bali saja ya atau di Malang saja, tetapi masalah ini adalah masalah yang dihadapi oleh semua masyarakat gitu kan, semua masyarakat, dan mereka mempunyai treatment yang berbeda-beda. Nah, disinilah nilai novelty, nilai kebaruan dari risetnya Mbak Amalia gitu ya. Nah, maka di sini Mbak Amalia harus memunculkan kaitannya dengan masalah itu.
bahwa masalah itu tidak hanya terjadi di SD, mana tadi? SD mana? Nah, MI Ma'arif saja, tetapi nah itu bisa jadi terjadi juga di SD Mutual, di SD Kebonrejo, di SD mana, kayak gitu. Ya. Sehingga ketika kamu mengimplikasikan membuat solusi dari permasalahan ini, dampaknya itu akan meluas gitu. Gitu ya. Nah, maka ini apa? Ini maka nanti Mbak siapa? Amalia harus memfikskan terkait dengan kondisi itu. Gitu ya. Pasti dipastikan ditambahkan karena itu nanti akan menambah kaitannya dengan referensi gitu. Oke, bisa scroll ke bawah lagi. Oke. Pak Arief, terkait dengan latar belakang, saya langsung fokuskan di sana ya. Kaitannya dengan poin itu harus ada, karena apa Mbak? Itu nanti akan muncul di dalam identifikasi masalah. Ya. Mbak coba diklik referensinya ini. Campbell ini, coba diklik di situ. Coba klik di tengah, bisa nggak? Nggak bisa ya. Tapi ini sudah pakai reference manager ya? Sudah? Sudah pakai Mendeley? Oh, pakai bawaannya Office. Oke, ya. Udah bagus. Jadi itu untuk apa menjaga ini. Tapi kok yang atas ada page-nya ya? Yang bawah ada page-nya, yang atas nggak ada ya? Oh, mending dihilangi saja ya. Sesuai dengan panduan penulisan skripsi di sini itu tidak ada page-nya. Ya. Itu sesuaikan. Oke, lanjut. Lagi. Oke. Yang pertama, identifikasi masalah ya. Proses pembelajaran matematika belum tergambarkan dengan jelas karena ya, bukan karena siswa masih belajar dari rumah. Stop. Kok pernyataannya lucu ya Mbak ya? Bentar. Proses pembelajaran matematika belum tergambarkan dengan jelas. Maksudnya belum tergambarkan itu gimana? Itu masalah. Kenapa mata pelajaran matematika harus digambarkan? Nah, kira-kira rumusan itu sesuai nggak dengan kata-kata tergambarkan? Tergambarkan itu kan jadi harus punya gambaran ya. Pembelajaran matematika itu harus punya gambaran gitu ya. Iya gak? Contoh gini aja lah. Ketika masalah ini diangkat, kira-kira solusinya apa? Kan ini kan dari kondisi yang belum tergambarkan jadi kondisi yang tergambarkan kan gitu. Ya enggak? Nah, kira-kira ini kalau diangkat jadi masalah sesuai enggak? Nah, jadi tergambarkan apa sih yang dimaksud dengan tergambarkan? Apakah apa itu namanya? Apakah langkahnya yang belum sesuai, ya? Atau langkahnya masih membingungkan atau apa? Nah, itu yang harusnya
sampaikan. Gitu ya. Oke. Gitu ya. Jadi ini identifikasi masalah di sini, silahkan nanti disesuaikan. Yang kedua, rata-rata nilai ulangan siswa pada mata pelajaran matematika menempati urutan terendah dari mata pelajaran yang lain. Jadi rata-rata nilai ulangan itu rendah ya. Terendah. R-nya kayaknya 1 ya. Terendah dari mata pelajaran yang lain. Oke. Terus model yang digunakan model pembelajaran yang digunakan guru masih menggunakan metode konvensional. Tidak usah menyebutkan konvensional ya. Tetapi metode masih menggunakan metode ceramah ya, kayak yang belakang itu. Ceramah dan tanya jawab yang kamu harus ada pernyataannya bahwa itu sesuai atau kurang sesuai atau apa gitu ya. Karena di tempat lain menggunakan model ceramah itu atau metode ceramah atau tanya jawab itu nggak masalah gitu ya. Kenapa ini menjadi masalah gitu? Apakah tidak sesuai dengan materi yang diajarkan ataukah tidak sesuai dengan proses yang seharusnya dilakukan atau apa? Gitu ya. Nah, yang keempat, media pembelajaran yang digunakan masih belum efektif untuk meningkatkan hasil belajar matematika. Masih belum efektif untuk bukan meningkatkan ya, tetapi masih belum efektif untuk digunakan dalam menyampaikan materi matematika. Gitu ya. Ya. Oke. Gitu ya. Nah, oke, lanjut di batasan masalah. Nah, ini ada dua pendapat ya kaitannya dengan dua masalah ini, batasan masalah ini ya. Kalau Pak Arif sebenarnya lebih cenderung ke dari 4 itu dibatasi 2 atau dibatasi 3 ya. Tapi Mbak Amalia ya, Amalia lebih ke langsung rumusan ya. Oke. Tapi ini bukan batasan masalah. Ya nggak, Pak? Kalau kita membaca ini, ya, ini bukan batasan masalah. Ini adalah judul, ya nggak? Ya nggak? Mbak Amalia misalkan, di meja makan, ada roti, tahu, susu, misalkan. Roti, tahu, susu, ya. Karena kamu nggak boleh makan gorengan, misalkan tahu goreng, maka roti, tahu, susu. Maka kamu hanya makan roti sama susu saja. Dibatasi kan? Nah, kalau proses pembatasannya sesuai gitu ya, maka kan kamu mengambil dari yang ada di atasnya, ya. Jadi kan ini kan sudah ada pernyataannya. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka batasan yang diambil peneliti, ya, yaitu adalah fokusnya pada apa? Ya, pada model yang belum efektif, ya kan? Pada media yang belum efektif juga, sama pada hasil belajar siswa, ya kan? Maka fokusnya harusnya di situ, 3 itu. Ya, yang satu yang ditinggal, kan gitu, ya kan? Nah, ini belum sesuainya di situ ya, maka nanti silahkan kamu sesuaikan. Bisa ditangkap atau enggak, Mbak Amalia? Bisa ya? Kamu sudah bimbingan sama dosen pembimbing? Oke. Ya nggak apa-apa kan, insya Allah bisa sendiri ya toh. Nah teman-teman, kalian sudah disediakan dosen pembimbing, sudah dianukan, itu dalam rangka untuk membantu teman-teman itu.
kakak tingkat kalian itu dulu dapatnya setelah setelah mereka selesai sempro baru dapat pembimbing loh. Nah ini teman-teman sudah kita fasilitasi jauh lebih awal, ternyata belum dimanfaatkan ya, belum dioptimalkan, belum diberdayakan ya. Maka itu silahkan konsultasi aja. Paling tidak kalian upaya, Pak, Bu, saya mohon reviewnya ini proposal sempro saya, karena besok saya harus presentasi gitu kan. Nah nanti ya paling tidak ada upaya ke sana dulu ya. Oke, yang selanjutnya rumusan masalah ya. Nah, rumusan masalah ini mulai dari pernyataan adakah pengaruh ya. Kalau saya lebih lebih cenderung ya boleh adakah, boleh juga apakah ya. Apakah metode berpengaruh terhadap itu juga boleh. Tapi itu dikasih tanda tanya dan juga tanda petik. Itu Mbak, mulai dari adakah itu kan pernyataan pertanyaan ya, pertanyaan penelitian. Jadi teman-teman waktu membahas terkait dengan rumusan masalah itu akan dekat dengan yang namanya pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian itu yang nanti akan kalian jawab ya. Makanya kalau pertanyaan penelitian, jadi kan dia harusnya rumusannya berbentuk pertanyaan ya. Jadi kalau dalam rumusan masalah kalian tidak ada pertanyaan, jadi nggak perlu dijawab ya kan. Nah kayak gitu. Jadi silahkan nanti teman-teman disesuaikan. Oke. Sudah? Tujuan nanti disesuaikan dengan rumusan ya. Oke, manfaat penelitian oke. Manfaat penelitian saya skip aja. Saya jarang ngotak-atik itu ya. Oke, lanjut di bagian bab 2. Oh, baru bab 1. Oke, lah ini udah muncul nih. Oh, baru sedikit. Oke. Jadi Mbak Amalia sampai di bab 1 ya. Oke. Ya, terima kasih Mbak Amalia ya. Selanjutnya silahkan. Ya, sama-sama. Selanjutnya Pak Arif pengen... Nah, atas ya Mbak Vivi Nurul. Silahkan Mbak Vivi Nurul. Oh ya. Gimana? Oh ya. Oh ya. Oke. Teman-teman yang lain sambil kita review ya. Teman-teman mungkin bisa sambil menuliskan gitu di proposalnya sehingga besok ketika kita ada pertanyaan semacam itu teman-teman sudah bisa menjawab gitu ya. Paling enggak, oh ini penjelasannya seperti ini gitu ya. Yang sudah dilakukan apa gitu ya. Sehingga besok ketika bentar ya.
Oke, maaf ini tak sambil apa? Monef Monef PRVI ya, riset kita ya. Jadi teman-teman eh, sambil sambil teman-teman mendengarkan masukan dari teman-teman yang lain itu kalian bisa sambil buka anunya sendiri-sendiri gitu ya. Itu langsung dicatat bahwa oh ini bagian ini yang biasanya disorot oleh Pak Arief itu adalah misalkan tadi ya penelitian yang relevannya. Oke, nah ini harus penelitian relevannya harus ditambahkan gitu ya. Jadi itu harus kalian nyambil lah, maksudnya paling tidak kalau kalian ada 7 kali pertemuan gitu ya, ada 7 perbaikan dan kalian bisa menyesuaikan itu kan sangat alhamdulillah sekali gitu ya. Jadi paling tidak kalian mengurangi problem di saat kalian nanti ujian sempro berikutnya. Sehingga kedepannya ya kita sudah tidak bermasalah di bagian bab satunya terus gitu ya, tapi kita bisa membahas di bagian bab 2 dan juga bab 3. Karena kalau nanti kita setiap yang kita bahas nanti kita hanya berhenti di bab 1 terus ya, maka teman-teman nggak akan dapet nih reviewnya yang di bab 3 gitu. Ya. Karena bab 3 itu jauh lebih dahsyat ya. Karena bab 3 itu dia akan menjadi dasar untuk menentukan bahwa riset kalian itu besok mengulang atau tidak. Itu di situ. Ya. Kalau metode kalian salah, kemudian cara pengambilan keputusannya salah, kemudian cara instrumen yang digunakan salah, ya sudah, teman-teman tinggal apa istilahnya adalah tinggal mengulang penelitian saja ya, di mana penelitian itu tidak mudah ya, prosesnya panjang ya. Nah maka itu diupayakan ya teman-teman untuk sambil kita mereview seperti ini ya kalian sambil memperbaiki kan waktunya kita juga cuma 2 jam ya gitu. Begitu Mbak Vivi, sudah siap? Oh ya. Nggak jadi pakai laptop Mbak Vivi. Oke. Dibuat landscape ya Mbak ya. Sudah, cuma belum landscape di. Nah, itu udah. Udah. Mm-mm. Oke, sip. Lanjut. Ceritakan Mbak latar belakangnya Mbak. Sambil nyekral-nyekral gitu ya nanti ya. Mm-mm.
Mm-mm. Oke, dari PISA itu ya. Itu PISA tahun berapa, Mbak, data yang Mbak gunakan? Ya, karena tes PISA itu kan saya ingat Pak Arif kan setiap eh, 4 tahun sekali, saya ingat saya. Nah, tes PISA terakhir itu adalah tahun 2020. Ya, nah 2020 itu kabarnya hasilnya sudah mengalami peningkatan. Nah, makanya saya Pak Arif tanya ini, data PISA ini tadi, itu sudah yang terbaru atau mungkin masih mempermasalahkan yang lama gitu. Gitu ya. Oh, yang lama. Kalau yang baru sudah selesai gimana? Oke, terus lanjut. Nah, ini butuh referensi ya, karena ini data soalnya. Dengan skor berapa ini, nah dalam kurung nanti ada referensi yang digunakan. Eh, iya, enggak. Jadi hasil itu kan tidak harus langsung dari pisahnya. Jadi Mbak ini bisa melihat dari misal dari beritanya atau mungkin dari sumber lainnya. Kalaupun ini Mbak Vivi ambil dari artikelnya orang lain, maka kan Mbak Vivi bisa mencari di daftar pustakanya, ya nggak? Ketika dia menyampaikan bahwa skornya adalah 375 gitu kan, skornya 375. Nah, itu nanti kan paling belakang pasti dia ada referensinya. Nah, referensi itu nanti yang jenengan kejar artikelnya dia ada di mana. Dari Kompas, dari internasional apa kayak gitu. Ya. Itu salah satu trik ketika kita ingin mendapatkan data tetapi kita mungkin kesulitan untuk mencari sumber aslinya. Nah, kita ambil aja dari referensi daftar pustaka. Tapi jangan langsung di copy paste daftar pustakanya loh ya. Karena kalau langsung copy paste daftar pustakanya nanti di Mendeley itu nggak akan kebaca. Karena di Mendeley itu membutuhkan file aslinya untuk di-upload gitu. Nah, kalau misalkan kalian ambilnya dari berita, nanti beritanya itu kalian screenshot, kalian taruh di Word ya kan. Kemudian di bawahnya ada link yang menuju ke berita itu gitu ya. Kemudian itu nanti kalian tulisi tanggal diaksesnya tanggal berapa, kemudian dia publishnya tanggal berapa gitu kan. Nah, ada linknya sehingga data-datanya komplit gitu. Nah, itu terus nanti di PDF kan ya kan, baru dimasukkan di eh, apa? Baru dimasukkan di Mendeley-nya. Nah, Mendeley-nya nanti ya, Mendeley-nya datanya nanti bisa di citasi di situ. Tapi detailnya harus disesuaikan dulu ya. Detailnya harus disesuaikan dulu. Gitu Mbak Vivi ya. Jadi itu salah satu triknya. Hmm. Hmm. Kok nggak tampil Mbak anunya? Ngeblok hitam nih? Belum. Oke. Tadi sudah, tapi ini hilang lagi. Nah, itu. Nah, udah kelihatan. Nah, hmm, hmm,
Hmm. Oke. Nah, terkait dengan pemunculan masalah ini tadi, siswa bosan itu kira-kira dipengaruhi oleh apa, Mbak? Hmm. Oke. Nah, itu ada tidak muncul tidak di dalam pernyataan ini, dalam paragraf ini? So- Oke. Ya, jadi aman ya kaitan dengan itu. Nah, cuma kalau kita belajar dari Mbak Amalia tadi, yang masih kurang adalah yang masih kurang adalah hmm, baru aja loh tadi loh yang diceritakan oleh Mbak Mbak Aini tadi. Hmm, hmm. Nah, riset terdahulunya sudah ada, belum ya? Hmm. Tapi sudah mendapatkan beberapa referensi yang riset yang dia sama permasalahannya dengan ini. Sudah ya. Nah, hmm, hmm. Nah, kalau Pak Arif lebih menekankannya di sana. Jadi menyebutkannya bukan riset terdahulu ya. Jadi kan alur menceritakan, ya alur menceritakan. Jadi yang pertama adalah bahwa matematika itu kan sesuatu hal yang penting. Ini benar ya matematika ya, matematika. Nah, matematika itu kan penting. Hasilnya belum optimal gitu ya. Nah, salah satu faktor yang menyebabkan tidak optimalnya itu adalah eh, karena adanya permasalahan dalam proses pembelajaran matematika gitu kan. Nah, permasalahan dalam pembelajaran matematika itu tadi yang dihadapi kan tidak hanya di sini saja, tetapi dari beberapa tempat juga mengalami hal yang sama. Nah, maka di situ makanya Pak Arif menjelaskannya yang pertama adalah kondisi ideal. Kondisi ideal itu kondisi seharusnya, tetapi kondisi di lapangan ya sebagai pembaliknya itu harus dijelaskan juga. Nah, maka di kondisi di lapangan itu tadi yang kita sebutkan tidak hanya lapangan di sekitar kita saja, tetapi lapangan yang maksudnya adalah di seluruh Indonesia itu tadi, paling tidak, ya kan? Syukur-syukur malah malah seluruh dunia ya, itu malah lebih bagus sekali. Makanya di situ Mbak, salah satu trik kita memunculkan permasalahan itu adalah bahwa terjadi permasalahan matematika pada materi misalkan tadi apa operasi pengukuran ya. Nah, pengukuran itu tadi ya. Jadi terjadi masalah dalam proses pengukuran apa pada materi eh, pengukuran. Nah, pengukuran ya. Nah, pengukuran itu kemudian kan dari hasil riset itu tadi ya. Dari hasil riset itu kan mungkin ada yang mengatakan bahwa kemampuan siswa dalam pengukuran ya itu mengalami kesulitan saat misalkan menentukan senti dan milimeternya misalkan. Nah, itu menurut siapa gitu. Jadi dia ada ketika kamu membuat pernyataan
dan itu didukung dengan referensi ya, itu orang trustnya akan jauh lebih besar gitu. Ya, makanya itu kita lihat dari lapangannya tadi dulu, dari kondisi yang ada di seluruh lingkungan tadi gitu. Ya. Sehingga nanti permasalahan itu akan benar-benar ada, muncul ya. Tarik baterainya habis ini. Itu ya Mbak Vivi ya. Jadi tinggal PR-nya sama dengan Mbak Amalia untuk menambahkan di bagian tersebut. Ya. Karena paragraf itu kalau dibaca ya, ibaratnya kan gini, misalkan kamu melakukan observasi, kamu melakukan wawancara, kamu melakukan angket ya. Orang itu akan lebih melihatnya adalah ini kan menurut Mbak Vivi gitu. Ya kan? Ini kan menurut hasil observasinya Mbak Vivi, tetapi kalau kita bicaranya adalah bahwa Mbak Vivi mengatakan itu, Mbak Amalia mengatakan itu, Mbak Aini mengatakan itu, kan jauh lebih memperkuat bahwa ada permasalahan saat kita mengajarkan suatu materi tadi. Gitu. Gitu ya, nanti tambahkan itu ya. Oke, scroll lagi ke atas. Pak Arif pengen lihat identifikasinya. Oke, stop dulu. Model pembelajaran itu kenapa harus bervariasi? Oke. Oke. Nah, model pembelajaran itu kalau misalkan gini ya. Misalkan kita minum kopi ya. Minum kopi itu kan yang paling enak ya dicampur gula sama susu misalkan. Gula sama susu. Nah, itu sesuai kan. Jadi, oh campurannya pas nih gitu. Tapi kalau kita minum kopi dicampur teh. Kemudian ada minum kopi dicampur kunir. Kopi dicampur kunyit. Itu kan bervariasi. Tapi pertanyaannya adalah ketika kopi dicampur teh benar bervariasi tapi sesuai tidak? Nah, itu pertanyaan yang perlu dihati-hati ya. Jadi, belum tentu semua yang bervariasi itu adalah sesuai. Maka kalau Mbak Vivi ditanya, Mbak, kamu pilih bervariasi atau pilih yang sesuai? Nah, yang sesuai. Jadi, pernyataan yang tepat di situ adalah penggunaan model pembelajaran yang belum ya, yang belum sesuai ya, sehingga ya kan belum sesuai sehingga siswa kurang antusias mengikuti proses pembelajaran matematika, ya enggak? Karena kalau sesuai itu cakupannya jauh lebih luas. Betul ya? Oke, lanjut ke pernyataan yang kedua. Pengguna. Oke. Penggunaan media yang menarik ya, itu menarik dan membuat. Nah, ini kata penghubung dannya yang belum sesuai, ya kan? Jadi, maksudnya Mbak Vivi, yang saya tangkap ya, sebenarnya penggunaan media yang kurang menarik itu membuat siswa kesulitan menangkap materi pelajaran, ya kan? Maksudnya seperti itu kan? Ya, nah maka penggunaan media yang kurang menarik ya, sehingga membuat siswa kesulitan dalam menangkap materi pelajaran. Gitu ya.
dannya diganti sehingga saja. Karena itu sebab akibat ya. Nah, ternyata kita dulu belajar konjungsi itu fungsinya di sini, teman-teman. Ya. Oke, yang ketiga, rendahnya nilai matematika dengan belum dicapainya standar. Sehingga siswa mengalami kesulitan dalam melanjutkan materi pelajaran tingkat lebih lanjut. Oke, jadi rendahnya nilai KKM ya. Iya ya, kayaknya terlalu panjang ya. Nah, rendahnya. Nah, gini aja. Kalau Mbak Vivi punya datanya ya, jadi ada berapa siswa yang sudah mencapai KKM? Berapa persen? 30% ya, atau 50% ya. Itu menjadi apa? Menjadi dasar untuk kasus ini. Ya kan? Karena nanti salah satu tujuan targetnya kan tercapainya KKM-nya tadi. Ya kan? Ya. Jadi baru atau hanya 30% siswa yang bisa mencapai KKM gitu. Terus yang keempat, pembelajaran yang dilakukan oleh guru sangat pasif sehingga siswa dalam belajar kurang berinteraksi secara aktif. Pembelajaran yang dilakukan oleh guru sangat pasif. Dilakukan oleh guru pasif. Sangat pasif ya. Sangat pasif itu jadi malas-malasan banget loh itu ngajarnya. Oh ya. Atau gini, pembelajaran yang dilakukan oleh guru belum mampu mengaktifkan siswa di kelas. Ya, sambil dicatat aja nanti ya. Terus yang kelima, fasilitas sekolah masih kurang mendukung secara maksimal. Nah, jadi permasalahan di sekolah ya. Jadi sekolah belum mampu memberikan fasilitas yang optimal ya untuk memfasilitasi guru eh, untuk memfasilitasi guru saat berinovasi. Apa ya? Ya nanti rumusannya disesuaikan ya. Jadi sekolah belum mampu memberikan fasilitas yang cukup untuk memfasilitasi inovasi guru. Ya. Oke. Yang keenam adalah peran orang tua yang kurang mendukung pembelajaran di sekolah sehingga tidak bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Oke. Tidak apa-apa. Itu nanti kan yang diambil kayaknya fokusnya yang media dan juga metodenya tadi ya. Ya. Oke, di bagian pembatasan masalah sudah diambil 3. Yang pertama model, ya. Yang kedua media, yang ketiga adalah nah itu rumusannya nanti tinggal menyesuaikan dengan yang di atasnya. Oke. Terus rumusan masalahnya?
Apakah pengaruh model pembelajaran kooperatif? People think fire share bantuan media Moku. Loh, coba dibaca. Agak aneh ini, Mbak. Nah, sebenarnya di situ apa? Yang salah apa? No. Itu memang ya dicetak miring. Tapi apakah pengaruh? Nah, apakah pengaruh ini jadi rancu ya nanti ya? Lebih bagus kalau adakah pengaruh model pembelajaran ini terhadap ini. Kalau apakah ya, kalau apakah itu tadi pernyataannya lebih ke apakah model ini berpengaruh terhadap, nah gitu lebih luas gitu ya. Bilang lagi Mbak, share screen-nya. Mbak Vivi sudah sampai bab berapa? Uh, oke. Pak Arif nanti membahasnya yang bagian-bagian yang krusial aja ya. Yang bagian-bagian sering kita diskusikan aja. Tapi diskusi versinya Pak Arif sih. Kalau yang lainnya kayaknya belum. Ya, nggak apa-apa. Nanti sambil kita proses ya. Ya, sudah. Ya, tadi rumusan masalah. Tujuan disesuaikan dengan rumusan masalah ya. Oke, bisa scroll ke atas. Kajian pustaka di skip aja ya. Nanti itu sama pembimbing aja. Saya jarang mengulik di bagian itu. Oke, next lagi. Bagian kerangka pikir, Mbak. Coba, Mbak. Penelitian. Nah, ini kerangka pikir. Nah, teman-teman, agak di zoom out. Zoom out. Ano ya? Nah, zoom out. Itu zoom in. Zoom out. Nah, lebih kecil lagi bisa nggak? Nah, ini coba, Mbak. Kerangka pikir ini. Jadi gini. Kerangka pikir itu ya, teman-teman. Kerangka pikir itu adalah dasar pemikiran yang akan melandasi proses berpikir kita kaitannya dengan hipotesis. Jadi sebelum muncul hipotesis itu kita harus menyusun kaitannya dengan kerangka pikirnya tadi, ya, logika berpikirnya. Nah, kalau lebih digambarkan lagi adalah logika berpikir mengapa metode model media itu bisa meningkatkan hasil belajarnya tadi. Ya, itu logika berpikir yang harus dibangun di sini. Nah, pertanyaannya Mbak Vivi, dari gambarmu ini tadi, kira-kira itu bisa nggak menjelaskan logika berpikir itu? Ya, ya kan?
Makanya teman-teman, yang pertama, dalam kerangka pikir, saya selalu mengarahkan untuk menuliskan masalahnya dulu. Jadi tujuan riset itu sebenarnya adalah satu, dia memang tujuannya yang utama sebenarnya adalah dia ingin menyelesaikan suatu permasalahan. Ya. Entah permasalahan itu nanti akan berdampak pada orang lain atau untuk memenuhi keinginan si peneliti itu sendiri, tapi kan itu untuk mengatasi masalah itu sendiri. Ya. Nah, makanya dalam kerangka pikir itu kita harus menyajikan konsep masalahnya dulu. Nah, tadi masalah itu kita ambil dari apa? Dari perumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Nah, pertanyaan penelitian itu di sana dia menjabarkan bahwa di SD yang kalian teliti tadi punya masalah ini dan harus segera diatasi. Gitu kan. Nah, maka di sini ya, masalahnya Mbak Vivi tadi apa? Enggak, yang sudah masuk rumusan masalah adalah yang pengen ditingkatkan tadi apa? Nah, maka nilai itu lebih bahasa ilmiahnya lebih hasil belajar ya. Jadi hasil belajar matematika siswa itu kan rendah. Ya kan? Hasil belajar siswa itu rendah. Nah, maka di situ hasil belajar matematika yang rendah itu tadi harus kita kemas dulu. Oke, ini masalah nih. Ya kan? Nah, kemudian kita akan mencari sumber permasalahan dari hasil belajar matematika rendahnya ini tadi. Sumbernya ada di mana, kan gitu. Ya kan? Nah, sumbernya tadi ada yang disebutkan dari gurunya, dari modelnya. Ya, model itu melekat pada guru ya sebenarnya. Dari modelnya, dari medianya gitu ya. Kemudian dari apa faktor yang lainnya, sarana prasarananya. Maka itu harus kita analisis, teman-teman. Ya. Itu harus dianalisis sumber permasalahannya itu tadi. Nah, kemudian jadi ini kotak gini, masalah, kemudian dianalisis ke cabangnya ada 2 atau 3 gitu kan ya. Nah, masalah ini tadi kan harus ada obatnya, ya kan? Harus ada obatnya. Nah, maka obat ini tadi, ya, obat ini tadi dia harus bisa mengubah permasalahan tadi, yang tadi modelnya yang kurang sesuai, kemudian media yang tidak sesuai, harus bisa menjadi kata sesuai gitu. Secara teoritis. Ya kan? Karena belum dibuktikan. Nah, makanya di situ kalau kita berbicara kaitannya dengan model itu tadi, maka ketika ini ada masalah yang dia sudah terobati, maka hasilnya akan optimal. Kan gitu. Ya. Jadi hasilnya akan berubah menjadi optimal, ya. Nah, ketika itu sudah optimal, maka kan yang terjadi harapan kita akan terwujud, ya. Harapan kita akan terwujud yaitu akan menjadi hasil belajar matematika akan meningkat. Ya. Hasil belajar matematika meningkat itu tadi itu adalah pernyataan yang muncul di hipotesis. Ya. Karena Mbak Vivi tahu hipotesis itu apa artinya? Hipotesis adalah dugaan. Nah, dugaan sementara kaitannya dengan, tapi dugaan tidak hanya dugaan saja ya. Dugaannya harus ditambahi adalah dugaan ilmiah. Ya. Kenapa disebut ilmiah? Karena di sana kita melakukan proses kajian pustaka. Ya, yang tadi sudah ditampilkan oleh Mbak Vivi di depan tadi, bahwa ada kajian pustaka di sana. Ya. Jadi, teman-teman, bedanya hipotesis dengan dugaan, ya, atau dengan kira-kira, itu kalau hipotesis itu munculnya bukan semata-mata dia muncul mak bedunduk gitu saja,
Tetapi karena kita sudah belajar gitu ya, sudah membaca berbagai referensi, ya, sudah membaca dari berbagai macam teori, gitu ya. Contoh, kita mau meleburkan besi misalkan, ya, mau meleburkan besi. Oh, mau meleburkan besi, hipotesis kita, ya, hipotesis kita, kalau orang awam ya, orang awam besi itu hanya bisa dileburkan dengan cairan panas saja, gitu ya. Tetapi bagi orang-orang ahli, besi itu bisa dicairkan tanpa dipanaskan, ya. Bisa dicairkan dengan tanpa dipanaskan. Misalkan dia dikasih zat asam ya, asam atau apa, itu juga bisa meleleh, gitu ya, bisa meleleh. Nah makanya apa ya? Ketika kita menjawab bahwa cara melelehkan besi itu adalah dengan cara mencampurkan cairan asam, karena kita sudah pernah atau kita punya pustaka kaitannya dengan besi itu tadi, gitu. Ya, besi itu kalah dengan apa, bisa anu lebur dengan apa, nano dengan apa, kayak gitu. Ya. Nah, maka teman-teman semuanya, kerangka pikir ini benar-benar akan mendasari terkait dengan hipotesis yang akan kalian munculkan. Ya. Kalau teman-teman lemah di sini, ya, lemah di sini, biasanya dari awal sampai akhir itu juga bingung. Ini mau ngapain gitu ya? Ini kok bisa kayak gini seperti apa gitu ya? Karena apa? Mbak Vivi itu mengambil think pair share ya dengan media moku ini tidak semata-mata ngambil. Tetapi karena sudah tahu, oh media moku itu bentuknya kayak gini, sesuai dengan ini, bisa digunakan untuk ini, kayak gitu. Ya. Itu pertimbangannya. Nah, sehingga Mbak Vivi terkait dengan kerangka pikirnya nanti bisa disesuaikan dulu ya. Yang mana itu dari masalah yang siswa yang hasil belajarnya rendah itu tadi menuju ke siswa yang hasil belajarnya tinggi. Karena ini menjadi konsep. Gitu ya. Nah, itu dikuat di situ. Oke? Paham ya bagian itu ya? Coba lihat hipotesisnya. Rumusan hipotesisnya seperti apa? Berdasarkan anggapan dasar. Enggak, anggapan dasar ini dari mana? Loh, ini malah adakah lagi? Malah bertanya lagi. Hipotesis bukan pertanyaan penelitian, tetapi adalah hipotesis itu ada dugaan ilmiah ya. Jawaban sementara yang sifatnya ilmiah. Ya. Jadi bukan apakah lagi, bukan pertanyaan lagi ya. Oke. Oke, baik. Lanjut di metodologi penelitian sudah bab 3-nya. Hmm? Hmm? Gimana? Hmm? Nah, ada true experiment, ada hmm, quasi eksperimen. Oke, ada 3 itu ya. Nah, kalau ada 3 itu Mbak Vivi ambil yang mana? Kenapa? Kenapa?
Kenapa kira-kira? Mbak, yang menentukan kita true, pre, atau quasi itu siapa? Oke, terus? Terus? Sudah itu aja? Oke. Bedanya true eksperimen dengan pre-eksperimental design yang paling mencolok apa? Memang pre-eksperimental nggak ada treatmentnya. Nggak ada. Itu namanya bukan perbedaan, kesamaan. Bedanya apa? Yakin. Yakin. True eksperimen loh. Justru yang membedakan true eksperimental. Jadi teman-teman kemarin kayaknya pernah tak jelaskan ya. Bahwa kita menentukan true, pre, dan juga quasi itu sebenarnya urutannya tidak sesuai, tidak seperti yang diurutkan dalam bukunya Sugiono ya. Saya lebih cenderung bahwa yang pertama itu harusnya true. Ya. Yang pertama itu harusnya true eksperimen dulu. Kenapa true eksperimen dulu gitu? Karena kalau kalian itu misalkan mau beli emas, tentunya kan pengen emas yang murni, ya nggak? Emasnya kan pengennya emas yang asli, yang 99% itu loh. Kan gitu. Baru kalau tidak 99%, diturunkan grade-nya. Ya, menjadi 75% atau emas mainan. Ini mohon maaf ya, tadi 50 sampai 70 itu apa? Itu adalah emas persenan ya kan. Kalau nggak sanggup beli itu ya jadi yang emas mainan aja ya. Yang penting warnanya kuning, tapi nggak harus emas gitu. Nah, berkaitan dengan hal tersebut sama dengan riset ya. Sama dengan riset. Jadi urutannya adalah yang pertama true eksperimen, yang kedua adalah quasi eksperimen, dan yang ketiga adalah pre-experimental design. Ya. True eksperimen itu bobotnya itu adalah 99%. Ya. Sedangkan quasi eksperimen itu bobotnya adalah 50 sampai 70%. Nah, sedangkan pre-experimental design itu bobotnya adalah yaitu masih palsu lah, ibaratnya bukan palsu ya, tetapi di sana itu apa ya, masih cara kita mainan itu masih pupuk bawang itu tadi. Ya. Nah, makanya ya, teman-teman semuanya, dalam true eksperimen itu yang paling sulit dicari adalah proses randomisasinya. Random. Makanya dalam desainnya true eksperimen itu, di depannya ada logo R-nya. Yang mana itu akan membedakan dengan yang pre-experimental design. Karena pre-experimental design itu tidak wajib melakukan random dalam proses pengambilan sampel. Ya. Tapi kalau dalam true eksperimen wajib random. Nah, sekarang kalau kita bicara kaitannya dengan random, kalau kita mau ngacak sesuatu, maka kita kan harus datanya harus besar. Ya. Datanya harus besar. Contoh ya. Contoh, kalian masuk ke kelas misalkan di SD Ihsanul Fikri misalkan. Ihsanul Fikri itu satu kelasnya mungkin ada 24 siswa. Sedangkan dia ada 5 kelas ya. 5 kelas kali 24 siswa kan ada 120 siswa. Ya. 120 siswa. Nah,
120 siswa itu tadi, kalian hanya ingin menggunakan 24 siswa saja. Ya. Nah, proses random yang terjadi itu bukan kelasnya yang di random. Ya. Bukan kelasnya yang di random, tetapi adalah siswanya yang di random. Ya. Jadi 120 siswa itu tadi campur dulu namanya, ya kan? Kemudian dikeluarkan 24 siswa yang nanti itu akan mengalami proses riset yang akan kalian lakukan itu tadi. Ya, gitu. Maka itu baru disebut random. Nah, beratnya penelitian true eksperimen itu di situ. Ya, bayangkan tuh. Misalkan kelas A hanya ada 1 orang, kelas B-nya 15 orang, kelas C-nya mungkin 3 orang, ya kan? Sisanya satu-satu misalkan. Nah, itu kan nanti dalam proses kegiatan riset kalian prosesnya akan lama. Ya. Nah, maka itu Mbak Vivi, saya nggak tahu ini desainmu pakai quasi ya kayaknya tadi ya. Iya. Kamu tahu tantangannya quasi? Apa? Apa? Sebanyak. Nah, betul. Jadi tantangannya itu. Tapi kalau kamu mau itu, Pak Ari bersyukur sekali. Wah, ini ada mahasiswa PGSD Unima yang sudah naik level nih gitu. Jadi nggak pre-eksperimen ya, tetapi sudah kuasi eksperimen. Nah, kuasi eksperimen itu tadi kandungan emasnya itu kadarnya paling tidak 50-70%. Ya. Karena pretestnya harus diulang-ulang tuh, ya kan? Pretest pertama, pretest kedua, pretest ketiga, yang mana soalnya juga tetap berbeda-beda, ya kan? Kemudian ya nanti proses validasinya pun panjang. Itu Mbak Vivi. Nah, sayangnya di sini Mbak Vivi belum menggambarkan desainnya. Desain penelitian apa tadi kuasi eksperimen itu tadi prosesnya seperti apa gitu. Kan digambarkan kan biasanya 01, 02, 03 gitu ya. Sampai 5 kali, kemudian treatment. Nah, kalau ini kan ini desain bukan untuk kuasi. Ini apa? Pre-eksperimental design. Ya kan? Iya, dengan tipe one group pre-test, post-test design. Gitu ya. Iya. Apa ini jangan-jangan salah menuliskannya? Ya. Iya. Nah, ini atasnya aja one group pre-test, post-test design. Kalau one group pre-test, post-test design, maka tidak masuk dalam kuasi. Ya, nanti sesuaikan. Baca lagi bukunya Sugiono. Kalau nggak salah ya, di halaman 110. Mulainya di 110, jadi dibaca dari awal. Jangan langsung ke 114-nya ya, tapi langsung dibaca dari awal dulu. Karena di sana penjelasannya ada. Gitu ya Mbak ya. Oke, sambil di-scroll ke bawah. Identifikasi variabel. Oke, variabel bebas, terikat. Oke, terus definisi operasional variabelnya nggak ada. Di OV harusnya ada ya. Di OV harusnya ada. Kuantitatif. Ya, habis identifikasi variabel ya. Ini ada DOV di sini. Oke, kemudian subjek penelitian. Ada populasi sampel, bawahnya ada teknik sampling ya. Bukan sampling, tapi teknik sampling. Teknik pengambilan sampel ya.
Jadi teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling apa? Nah, ini belum dijelaskan ini anunya. Teknik sampling yang kamu gunakan apa? Purposive, total sampling, sampling jenuh, atau random sampling ya. Itu belum dijelaskan. Ini yang sampelnya langsung aja ya. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas 4 sebanyak atau berjumlah 25 siswa. Oke. Setting sudah.